النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين والكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وآبائنا وأمهاتنا وأقربائنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا إلى الله المسلمين والمرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka berusaha berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah, tidak ada hajat kita yang tidak dikabulkan Allah jika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di rumah Allah ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengulang kaji, belajar yang barangkali ada hal-hal yang sudah terlupakan oleh kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, kata Rasulullah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka akan dimudahkan baginya menuju jalan menuju surga Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu dan senantiasa membimbing kita, memberikan rahmat hidayah petunjuknya kepada kita untuk terus belajar, terus memperbaiki diri. Karena tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Kita dilahirkan dari rahim ibunda kita lahir, kita besar, kita tidak punya apa-apa. Siapapun orangnya, tidak ada yang sempurna. Apatah lagi al-fakir sendiri. Nah, oleh karena itu, karena kita sadar kita ini tidak punya apa-apa, tidak berilmu, maka majelis-majelis yang seperti inilah barangkali tempat kita untuk mengulang kaji, belajar kepada siapapun. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat ruh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapas dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang selalu dan senantiasa berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir, di yaumil mahsyar,
akan mendapatkan naungan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kala itu yaumala yang fa'amalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang hari ini punya harta, yang hari ini punya jabatan, dia mungkin akhir kelak tak bisa buat apa-apa dengan jabatannya. Yang hari ini punya anak, kelak dia mungkin akhir anak tak mampu menolong orang tuanya, karena kita masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Kecuali yang kembali menghadap Allah biqalbin salim, yang kembali menghadap Allah dengan amal ibadah yang saleh. Nah, mudah-mudahan secuil ibadah, sedikit pekerjaan yang kita lakukan ini akan tergolong termasuk dalam catatan inventarisasi amal kita, yang kelak catatan-catatan amal ubudiyah kita itu akan diperlihatkan kepada kita. Dan kita berharap mudah-mudahan catatan-catatan itu akan diserahkan dari arah sebelah kanan kita. Nah, oleh karena itu ibu, bapak, ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kita membasuh tangan kalau berwudu. Ya. Jadi kalau kita berwudu, tatkala kita mencuci tangan kanan ini, ya, anggota wudu itu selain wajah, tangan kanan, salah satunya tangan kanan. Jadi tatkala kita mencuci tangan kanan itu ada doa yang kita ucapkan dalam hati. Doanya, Allahumma a'tini biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan buku catatan dari arah sebelah kananku, dan jika seandainya aku dihisab, hisablah dengan penghisaban yang seringan-ringannya. Ini dia. Ini doa yang kita ucapkan, yang kita lapaskan dalam hati tatkala kita mencuci tangan kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan asbab kita selalu dan senantiasa berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan tentunya Bapak pengurus TKM Masjid Al-Iman, jamaah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya beserta keluarga hadir di masjid ini dalam rangka silaturahim, bukan menyampaikan pengajian, karena silaturahim. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yusata lahu bi rizqihi wa yus'a lahu bi asarihi falyasil rahimahu, kata Rasulullah. Barang siapa yang menghendaki dimudahkan rezekinya, wa yus'a lahu bi asarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturahim. Jadi silaturahim itu menjadi asbab dimudahkan rezekinya. Bersilaturahim juga menjadi sebab dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya ini dalam arti kata barokah umurnya. Meskipun kita sudah meninggal dunia, nama kita akan selalu diabadikan. Contoh misalnya, kalau kita ada grup WhatsApp, ya, grup WhatsApp, kita punya grup WhatsApp, kita akan mendapatkan notifikasi dari orang yang meninggal dunia. Kalau saya, kawan saya cuma Ustaz Fauzi, misalnya, satu-satunya kawan saya Ustaz Fauzi. Tatkala saya meninggal dunia, saya hanya mendapatkan doa dari beliau saja. Coba bayangkan kalau seandainya kita punya kawan 10 orang kawan kita, maka kita akan mendapatkan ucapan dari 10 temannya. Bayangkan kalau seandainya kita punya kawan lebih daripada itu. Makanya kata Rasulullah,
Wa in sa'alahu bi asarihi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu. Jadi hadirnya kami malam hari ini tujuan utama tak lain dan tidak bukan adalah untuk bersilaturahim, di samping memenuhi permintaan BKN. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana permintaan kemarin oleh Ketua BKN kepada kami, Ustaz, nanti kita ada pengajian karena berhubung beberapa waktu ke depan kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban dalam rangka Idul Adha, maka topik kajian kita seputar pelaksanaan penyembelihan kurban. Nah, ini dia. Ya, seputar penyembelihan hewan kurban. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara terkait penyembelihan hewan kurban, model, kalau saya boleh mengatakan, model yang menjadi yang kita ikuti itu adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim beserta istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalatu wassalam. Ini kalau bahasa orang sekarang model yang harus kita teladani. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini keluarga teladan. Saya boleh mengatakan keluarga Nabi Ibrahim ini keluarga teladan sepanjang zaman. Kenapa demikian? Karena keluarga Nabi Ibrahim ini, Bapak Ibu, keluarga yang dibangun di atas nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang dibangun di atas nilai-nilai kesolehan, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Bu, ibu saya tak dengan anak. Saya tak dengan anak. Tidak ada orang tua yang tak sayang dengan anak. Apakah lagi Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu, Ismail itu putra semata wayang yang ditunggu kelahirannya. Lama Nabi Ibrahim dan Siti Hajar menunggu. Bapak Ibu perlu ketahui, Nabi Ibrahim itu punya dua istri. Istri pertama namanya Siti Hajar. Siti Hajar Ibrahim, Siti Hajar itulah Ismail alaihissalatu wassalam. Turunan Nabi Ismail itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ismail itu putra dari Ibrahim dari istrinya Siti Hajar. Jadi saya tak cerita tentang itu. Kemudian istri kedua Nabi Ibrahim itu Sarah. Dari Sarah itu beliau punya anak Ishak. Yang keturunannya itulah Bani Israel hari ini. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua anak, dua-duanya menjadi Rasul. Tapi yang menjadi model dalam pelaksanaan ibadah kurban itu adalah Ismail. Jadi kalau kita berbicara terkait kecintaan kepada putra anak, nggak ada yang tak sayang dengan anak. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sayang kepada anaknya, tak membuat dia lalai kepada Allah. Tidak dia membuat dia membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang barangkali. Jadi kalau kita hari ini punya anak, ya, secinta apapun kita dengan anak-anak kita, jangan membuat anak-anak kita, jangan sampai putra-putri kita membuat kita lupa dengan Allah. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum wa amwalukum wa auladukum an zikrillah, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, jangan karena hartamu, anak
membuat kamu lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali pembukaan. Jadi kalau kita berbicara terkait ibadah kurban, dalil yang menjadi patokan itu adalah surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat rezeki yang banyak, katanya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sembelihlah korban. Ini dalil yang mendasari perintah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pelaksanaan ibadah salat, pelaksanaan penyembelihan kurban itu adalah merupakan manifestasi wujud nyata dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kita akan coba melihat beberapa hal, beberapa aspek yang terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban. Ini yang pertama. Yang pertama kita akan coba melihat hadis baginda Rasulullah SAW. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai, merahmati, berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudahi falam yaqrabanna musallana." Rawahu Ahmad. Ini dia. Ini barangkali perlu menjadi perhatian kita semua, perlu menjadi catatan kita semua. Habis ini, apa kata Rasulullah? Barang siapa mempunyai keluasan harta, ya, saya ulangi. Barang siapa yang mempunyai keluasan harta untuk berkorban, namun tidak berkorban, falam ala yang korbannya musallana. Jadi kalau ada orang punya kelebihan harta, keluasan harta untuk berkorban, dia tidak berkorban, kata Rasulullah, fala yang korbannya musallana. Jangan kamu dekati tempat sholat kamu. Artinya jangan dekati masjid. Ini barangkali perlu menjadi catatan. Seperti apa keleluasan itu? Oh Ustaz, saya kan tak punya duit untuk berkorban. Mohon maaf, saya selalu sampaikan ini, terutama bagi suami-suami atau laki-laki perokok misalnya. Rokok yang paling murah itu teknologi 10.000 lah kita katakan. Berapa korban sekarang Pak Ketua BKN? 2,5 ya, 2.500.000. Itu ya, 2.500.000 korban. Ada yang 2.500.000, ada yang 2 juta. Rokok yang paling murah sekarang itu 10.000 satu hari. Sebulan 300.000. Satu tahun 3.600.000. Siapa yang bilang tak bisa, tak mampu berkorban? Karena rokok itu, berkorban itu jauh lebih baik ketimbang rokok. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkorban. Apatah lagi bagi yang ahli hisab. Matematika seperti itu ya. Rokok yang paling murah 10.000,
sebulan 300.000. Jadi nanti ibu pulang ke rumah bilang sama suami, sebulan uang rokok 300.000, setahun 360.000, sedangkan biaya untuk berkorban cuma 2.500.000. Apakah lagi ditambah dengan biaya pakai data? Kalau yang punya handphone pakai data itu satu bulan paling kurang 100.000, setahun 1.200.000. Jadi tidak ada alasan kecuali kalau memang tak mampu. Aku Ustaz tak merokok ngaku, tapi memang tak bisa lainnya. Jadi kalau ada yang ahli hisab perokok mengatakan tidak mampu, ini yang menjadi problem. Ini yang menjadi problem. Jadi ini bukan kata saya. Ini bukan kata saya. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, maka lahu sa'atun walam yudahi, barang siapa yang punya keleluasan untuk berkorban, dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musalla, jangan dekati tempat sholat kami. Tempat sholat kami kata Rasul itu masjid. Ini dia. Ini barangkali hadis ini menjadi motivasi kepada kita, cemeti bagi kita untuk tahun-tahun ke depan berusaha untuk ikut berkorban. Di Bagan Batu, kalau boleh saya sedikit share pengalaman, di Bagan Batu itu ada beberapa masjid musalla. Kalau kita lihat dari kondisi ekonomi, semuanya tidak mampu. Karena rata-rata mereka kerjanya di pajak, tidak pajak. Tapi dikenakan termanage dengan baik ya. Ada satu masjid korbanan 13 ekor, 14 ekor, 19 ekor. Kenapa? Karena termanage dengan baik. Ini dia. Ini yang pertama. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang menjadi salah satu dasar penetapan hukum dalam berkorban. Meskipun ada dua pendapat terkait dengan hukum berkorban itu. Yang pertama, mayoritas ulama, terutama Syafi'i, mengatakan korban itu sunat muakkad. Sunat muakkad dia. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk di sana Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan, mengatakan korban itu wajib bagi yang mampu. Wajib dia bagi yang mampu. Jumhur ulama Syafi'i, Maliki mengatakan korban itu sunat muakkad. Sunat muakkad itu sunat yang dianjurkan, sunat yang lebih utama. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Ini yang pertama terkait dalil pelaksanaan ibadah kurban. Nanti kita akan coba berdiskusi yang barangkali yang tersampaikan oleh saya. Saya akan sampaikan beberapa hal yang pokok dari pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan, kalau tadi menyangkut hukum pelaksanaan ibadah kurban. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hewan kurban itu sendiri. Hewan kurban itu sendiri. Kita coba melihat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Barra bin Azib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faqala arba'un la tajuzu bis sahaya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 macam hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awra'ul bayyanu'a awaruha. Kemudian wal maridatu bayyanul
saminu zul'uha wal kasiratul lati la tunqi. Hadis riwayat sahabat, hadis beliau yang 5. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 hewan yang tidak boleh dijadikan korban itu, kata Rasul, yang pertama hewan yang buta. Hewan yang buta sebelah, nampak jelas buta, cacat matanya. Meskipun korban lembu atau kambing itu gemuk sehat dia, tapi kalau buta tidak boleh dijadikan hewan korban. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hewan yang sakit, nampak jelas sakitnya. Apapun jelas penyakitnya, apakah itu sakit kulit dan sebagainya. Sakit. Kemudian hewan yang pincang, jelas apa pincangnya. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, hewan yang tua yang diyakini sudah tidak ada sum-sumnya lagi. Ini 4 hewan yang menurut Rasulullah SAW tidak boleh dijadikan hewan kurban. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini sebelum kita masuk tanya jawab, ya. Nanti kalau ada pertanyaan beberapa hal yang terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut ini yang biasa terjadi di beberapa tempat. Pengalaman kita biasanya melihat ada penyelenggaraan hewan kurban. Nanti setelah pelaksanaan hewan kurban dilaksanakan, kita lihat ini kepala kambing misalnya. Itu kepala kambing untuk siapa? Untuk tukang potong rusak. Itu kepala sapi untuk siapa? Untuk tukang jaga rusak. Ini dia. Ini selalu. Bahkan kemarin di Bakar Batu di beberapa tempat kita temukan, setelah penyembelihan hewan kurban diambil dagingnya beberapa kilo. Untuk apa ini? Untuk makan panitia. Ini fenomena yang selalu terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi di tempat kita. Kita lihat hadisnya. Hadis dari Ali bin Abi Thalib. Wa an Ali bin Abi Thalib qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala bunnihi wa an aqassima lihumumaha wa jududaha wa jilalaha ala al-masakin wa la a'tiya fi jizaratiha minha syai'an. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Ali bin Abi Thalib, Rasul memerintahkan kepadaku untuk menyembelih unta kurbannya, lalu membagi-bagi daging. Jadi ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jatah orang yang berkorban itu paling banyak sepertiga. Dan itu juga hati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada sahabatnya, itu daging kurban kita kan biasa. Pengalaman saya pribadi, itu karena di Bakar Batu itu banyak masjid yang saya isi dan khutbah ya. Ada lebih kurang 15 masjid tempat saya berkhutbah. Itu dari masjid itu datang rumah daging kurban 1 kilo. Bayangkan, itu 1 tahun daging habis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan sampai daging kurban itu tersisa sampai berakhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13. Jangan sampai daging kurban itu apapun jenisnya itu tersimpan dalam lemari kita sampai habis. Kadang-kadang mau bertemu dengan kurban berikutnya. Ini daging apa nih? Ini daging kurban tahun yang lalu, Ustaz. Ini dia. Apa lebih baik disedekahkan? Ini dia. Oke, ini yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada
Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih unta kurbannya. Kemudian lalu membagi-bagikan daging, kulit, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hewan kurban tadi kepada orang miskin. Kepada orang miskin. Dan tidak memberi sesuatu apapun, tidak memberi sesuatu apapun yang berhubungan dengan hewan kurban tadi kepada tukang jagal. Jadi tidak ada istilah ini kaki untuk sikulan tukang jagal, ini kepala untuk tukang jagal. Tidak boleh. Kata siapa? Itu kata Rasulullah, bukan kata saya. Jadi tidak ada. Kenapa? Karena semuanya harus terbagikan untuk fakir miskin. Ustaz, lalu bagaimana kalau seandainya daging itu sudah itu kulit, biasanya apa kulit apakah kepala, itu kan susah memprosesnya. Tak semua orang mampu. Semuanya harus kita bagikan. Kita bagikan kepada fakir miskin. Terserah siapa yang mau mengolahnya. Yang tidak dibenarkan itu adalah diperuntukkan untuk tukang jagal. Ini bayangkan kalau saya ada 4 masjid, saya motong 4 kepala yang berikan kan repot. Demikian juga dengan kulit. Ini juga persoalan. Kulit lembu, kulit kambing. Biasanya udah dibagi. Yang tidak boleh itu kulit lembu dijual. Dijual. Lalu uangnya masuk kas masjid. Tidak ada hak masjid dari penjualan kulit lembu. Ustaz, ini kan kulit kalau dibagi-bagi kan tidak bisa apa-apa ini. Tak bisa potong-potong, dijual, uangnya kita masuk kas infak. Tidak ada hak masjid dari kulit lembu itu. Itu semuanya milik fuqara wal masakin. Lalu bagaimana? Boleh jual, tapi uangnya baru dibagikan. Bagikan. Jangan duitnya masuk kas masjid. Kenapa? Karena tidak ada hak masjid dari uang. Karena kurban itu milik masyarakat. Milik masyarakat, bukan kurban atas nama masjid. Ini barangkali Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait beberapa hal yang barangkali menurut saya sangat fundamental, sangat prinsip dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Apakah itu kalau terkait umur ini sudah kita sepakati. Kalau sapi misalnya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Ini dia. Kambing beda kambing dengan domba. Tapi kalau tempat kita kambing sudah menjadi sudah sepakat. Jadi ini terkait dengan umur. Jadi beberapa hal yang tadi kami ketengahkan pada kesempatan ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban nazar misalnya. Beda kurban nazar dengan kurban yang biasa kita kerjakan. Kalau kurban nazar itu Bapak Ibu itu wajib hukumnya. Bagaimana kurban nazar itu? Contohnya begini. Aku Ustaz, nanti kalau anakku nanti lulus tes di UNRI, nanti Ustaz kalau anakku lulus P3K, aku mau berkorban. Wajib. Jadi korban nazar itu hukumnya wajib itu. Atau begini, kebetulan kita punya ternak domba, kambing misalnya. Aku Ustaz insya Allah aku nazar, kalau seandainya kambing aku ini jadi, aku akan berkorban. Ditakdirkan oleh Allah, selamat ternak kambing kita punya nazar. Nazar, korban nazar hukumnya wajib. Beda dengan hukum korban rupiah yang saya sampaikan di awal tadi, yang hukumnya sunat muakkad. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau bernazar,
sebaiknya nazar itu disaksikan orang lain. Kalau suami mau bernazar disaksi sama istri. Misalnya saya punya nazar, saya bernazar, nanti kalau anakku begini-begini, aku begini, disaksikan oleh orang lain. Agar apa? Agar nanti kalau seandainya nazar itu belum terlunasi oleh kita, nanti istri kita mampu dapat membayar kafarat nazarnya. Hati-hati itu. Jadi nazar itu ada kafarat nazarnya. Kafarat nazarnya salah satu di antara kafarat nazar itu memerdekakan budak. Sekarang kan tak ada budak. Yang kedua, memberi makan fakir miskin. Fakir miskin. Jadi korban nazar hukumnya wajib. Jadi dipisahkan antara korban nazar dengan korban yang lain yang umum dikerjakan. Bapak Ibu yang ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hukum berkorban itu hanya jatuh kepada orang yang masih hidup. Jadi tidak dikhususkan aku kali ini mau korban untuk almarhum ayahku. Nah, karena yang terbebani dengan hukum berkorban itu adalah orang yang masih hidup. Jadi mana dalilnya itu hadis tadi. Barang siapa yang punya keleluasan untuk berkorban, keleluasan harta, yang punya keleluasan itu kan orang yang hidup. Orang yang mati kan tak punya lagi itu. Paman yang korban kamu salah, mendekati tempat sholat. Yang mau mendekati tempat sholat itu kan hanya orang hidup. Orang mati ngapain di tempat sholat. Cuma orang yang sudah meninggal dunia itu akan mendapatkan fadilah pahala dari korban yang kita kerjakan. Cuma yang memang menjadi persoalan kita, saya tidak tahu juga. Dan ini barangkali kesilapan kita, termasuklah saya dari dulu. Kita berkorban biasanya antrian itu. Tahun ini kalau dia punya anak 5, tahun ini bapaknya dulu. Tahun depan istri. Tahun ketiga anak yang paling tua. Tahun berikutnya anaknya. Tahun antrian. Sesungguhnya sebenarnya menurut syariat Islam, korban itu untuk keluarga, dan itu dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Korban simpulan untuk keluarganya. Cuma pendanaannya ditanggung oleh satu orang. Jadi satu lembu itu boleh tujuh kepala keluarga. Misal keluarga Ustaz Pauli, keluarga ketua PKN, keluarga Pak Pulu misalnya. Jadi satu korban untuk saya dan keluarga. Begitu. Jadi keluarga kita yang sudah meninggal dunia itu akan mendapatkan pahala dari penyembelihan hewan yang kita kerjakan. Ustaz, saya sudah kurban. Kapan? 10 tahun yang lalu. Jadi kurban itu bukan sekali seumur hidup. Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Berkorban itu bukan setahun sekali seumur hidup. Berkorban itu setahun sekali. Kapan berkorban? 20 tahun yang lalu, pas waktu anak lahir. Itu dikumpulkan pula tuh. Kebetulan korbannya kambing sekor. Di situ korbannya, di situ akikah anaknya. Aja. Kalau pikir malah manusia hari ini mau ngadainkan paling ringan. Di situ dia korban. Ini sekaligus akikah anakku, Ustaz. Bayar. Ya korban ya akikah. Karena anak yang dilahirkan itu tergadai dia sebelum diakikahkan. Jadi jangan gabung. Kamu sekali kalau tak dapatnya nanti siapa untuk ketui arwah omakku. Wah enak kali jadi orang Pak. Jadi korban itu bukan sekali seumur hidup, tapi korban itu setahun sekali. Setahun sekali. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dulu barangkali yang beberapa hal yang saya pikir mendasar. Pertama, terkait hukum ketentuan dari berkorban itu sendiri
beberapa hadis, beberapa dalil maupun hadis-hadis Rasulullah terkait penyembelihan hewan kurban. Dan mudah-mudahan nanti jika ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan secara bersama, akan kita coba diskusikan, akan saya coba jawab. Namun kalau seandainya tak mampu saya jawab, nanti akan saya bawa balik ke Bagan Batu, saya buka-buka lagi, nanti jawabannya akan saya kirim lewat WhatsApp ketua BKN. Demikian dulu, karena yang namanya manusia itu semuanya banyak kurang itu, banyak kurang. Walaupun kadang-kadang disebut ustaz, banyak juga yang lupa. Jadi pelajaran-pelajaran yang 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Maka kemarin waktu Pak Ketua BKN bilang, Ustaz nanti kita ganti masalah kurban. Makanya aku bawa buku 2, aku bawa kitab 1. Kenapa? Karena udah tak ada di sini lagi. Dan banyak lupa. Jadi barangkali itu dulu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang secuil ini dan bermanfaat kita semua. Saya tutup sementara. Mudah-mudahan jika ada pertanyaan kami persilakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.